Gak ada kata-kata lain selain minta maaf dan tolong tegur saya terus. Kalau memang saya salah, tegur terus. Halo kawan, selamat datang di channel Ruang Informasi. Beberapa hari belakangan ini, nama Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali menjadi sorotan masyarakat. Konten Baim Wong dengan konsep membantu orang yang tak mampu lewat prank jadi salah satu yang ramai ditonton. Namun satu demi satu konten yang menuai reaksi negatif dari publik. Bahkan tak jarang konten Baim Wong dan Paula dirasa tidak mengindahkan aspek-aspek moral yang diwarnai dengan berbagai kontroversi yang menuai hujatan publik. Sebagian besar kontroversi Baim Wong dipicu konten yang ia unggah menyinggung isu sensitif. Salah satu yang terbaru yakni Baim Wong membuat video prank Paula mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan melaporkannya ke polisi. Video tersebut ia unggah di tengah kasus dugaan KDRT Rizky Bilar atas Lesti Kejora. Sebelumnya Baim juga sempat dihujani kritik karena mengajukan hak cipta merek Citayam Fashion Week yang menjadi fenomena beberapa waktu lalu. Selain itu, konten video di YouTube Baim Paula sempat beberapa kali menuai kontroversi. Netizen menyebut pria 41 tahun itu kerap disebut hanya mengutamakan keuntungan pribadi di atas penderitaan orang lain. Berikut ini sederet kontroversi konten Baim Wong dan menuai kecaman dari netizen. Yang pertama, konten memarahi kakek Suhut. Tahun 2021 lalu, Baim Wong sempat viral karena konten memarahi dan mengusir Pak Suhut. Ia adalah pedagang yang menawarkan barang dagangannya kepada Baim. Karena mengikuti perjalanan suami dari Paula ini, ia merasa terganggu dan dengan keras aktor ini memarahi dan mengusir Pak Suhut. Konten ini menjadi viral di masyarakat, namun setelah banyak hujatan, Baim Wong pun mendatangi Pak Suhut untuk meminta maaf. Dari netizen menyayangkan mengapa kejadian Pak Suhut yang berjualan ditolak dan dimarahi sampai aksi minta maaf justru dibuat bahan konten. Yang kedua, konten daftarkan Citayam Fashion Week sebagai haki. Saat Citayam Fashion Week sedang viral-viralnya dan ramai jadi perbincangan, Baim Wong dan Paula mendadak hadir dan daftarkan Citayam Fashion Week sebagai hak kekayaan intelektual ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tujuan dari Baim mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai haki adalah karena ia memiliki keinginan untuk memajukan dunia fashion di Indonesia. Paula, istrinya pun sempat terjun dan ikut bergabung membuat konten Citayam Fashion Week tersebut. Namun, keinginannya untuk daftarkan haki ini gagal dan dicabut kembali karena tuai kecaman banyak masyarakat termasuk mereka anak-anak Citayam Fashion Week. Selain itu, Baim juga pernah siapkan dana 500 juta untuk Bonge dan anggota komunitas Citayam Fashion Week. Tapi Bonge klarifikasi jika ia tak mendapat uang sepeser pun dari Baim dan Paula. Yang ketiga, konten prank polisi kan tukang parkir di Surabaya. Ada juga konten Baim Wong di Surabaya yang turut viral. Saat itu ia melakukan prank kepada seorang tukang parkir dan mengancamnya masuk penjara. Tukang parkir tersebut tak mengetahui siapa Baim Wong. Lalu Baim mengaku jika ia adalah anak dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa. Dalam aksi tersebut, Baim sempat bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat. Ia pun sukses membuat tukang parkir di Surabaya ini jadi ketakutan. Konten warteg viral di lokasi kebakaran. Peristiwa kebakaran yang terjadi di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan sempat jadi perbincangan di masyarakat. Di antara deretan rumah yang hangus dilalap si jago merah, justru ada warteg yang masih berdiri kokoh. Baim pun datang dengan kameranya untuk melihat kondisi kebakaran dan mencari tahu mengapa warteg tersebut masih utuh sampai bertemu dengan pemilik warteg tersebut. Usai Baim pulang, warteg tersebut mendadak ramai dipenuhi coretan dari warga yang menjadi korban kebakaran. Selain itu, konten Baim pun dinilai mengekspos para korban.
Yang kelima, konten ungkap identitas anak SD yang banyak kutu. Sebelum konten prank KDRT, pria berusia 41 tahun ini pun sempat viral karena ungkap identitas anak SD yang banyak kutu. Kisah anak SD yang penuh kutu dan dibantu dibersihkan oleh gurunya ini memang viral di TikTok. Setelahnya Baim hadir dan mengungkapkan identitas dari anak tersebut. Padahal sebelumnya guru dari anak-anak sudah menutupi identitasnya. Aksi konten Baim ini disebut masyarakat akan membawa dampak di masa mendatang, di mana anak tersebut merasa malu karena pernah banyak kutu dan jadi bahan konten. Yang keenam, konten prank KDRT. Yaps, konten selanjutnya adalah konten prank KDRT yang membuat dirinya bersama Paula viral. Di samping viralnya berita Lesti Kejora yang diduga jadi korban KDRT dari Rizky Bilar, Baim Paula justru membuat konten prank KDRT. Meski tujuan awalnya hanya ingin mengetahui reaksi pihak kepolisian saja, tapi ia justru dinilai tak berempati pada para korban KDRT dan dinilai membuat informasi palsu. Akhirnya Baim dan Paula pun kembali membuat video klarifikasi untuk meminta maaf atas kontennya tersebut. Nah, itulah dia deretan konten kontroversi Baim Wong. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Ruang Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya video saya untuk minta maaf ke polsek yang kita datangin. Saya minta maaf kalau melibatkan mereka. Seharian kemarin saya juga berpikir apa yang udah kita lakuin, dan kenapa kita post, dan kenapa kita juga melakukan semua itu yang tadinya kita tidak terpikir akan terjadi seperti ini. Dan ternyata banyak sekali pihak yang dirugikan. Salah satunya institusi pemerintah, kepolisian, yang tadi saya mikirnya kalau memang saya itu kenal dengan mereka, karena mereka juga yang berjasa ya untuk menangkap pencuri motor di rumah saya dulu. Ya, kita berhubungan juga, terkadang saya silaturahmi ke sana, dikiranya dengan silaturahmi seperti itu saya bisa melakukan hal seperti kemarin, dan ternyata salah. Orang akan melihatnya itu tetap institusi pemerintah, dan takutnya kita semena-mena pada mereka. Nah, akhirnya saya tahu saya salah, makanya tadi saya datang, saya minta maaf secara langsung. Semoga mereka tidak disalahkan, karena salah ada di pihak saya dan juga di pihak kita ya. Tim juga saya minta maaf, dan juga pada korban-korban KDRT saya juga minta maaf. Saya tidak terpikir sama sekali ke arah sana. Sebodoh itu memang saya untuk melakukan hal kemarin. Dan saya juga malah terima kasih buat teman-teman yang sudah menegur saya dengan caranya apapun ya, dengan cara apapun. So, terima kasih banget, karena memang harus selalu saya diingatkan sebagai manusia, salah diingatkan. Tolong, malah saya selalu bilang, tolong ya bosku, ingetin saya kalau misalkan saya salah. Dan sudah dilakukan walaupun dengan cara yang berbeda-beda, tapi malah saya bilang terima kasih, memang itu yang saya mau. Dan buat orang yang sudah support, terima kasih juga, karena mereka ya, mungkin kita bisa introspeksi diri jadi orang lebih baik. Mungkin kamu ada yang mau dibilang? Ya, aku cuma menambahkan maaf juga, kita udah meresahkan banyak orang, dan kita juga benar-benar dari hati minta maaf udah
kurang sensitif akan hal-hal seperti ini, dan untuk kedepannya pembelajarannya supaya kita juga lebih hati-hati ya sayangnya. Iya. Dan sebenarnya Paula sudah mengingatkan saya, cuman saya masih melakukannya ya karena mungkin keegoisan laki-laki ya. Saya juga minta maaf sama keluarga saya minta maaf. Tapi kembali dari semua ini saya minta maaf ya, terutama kepada institusi kepolisian. Saya minta maaf, tidak ada niat untuk melecehkan sama sekali. Dan juga buat korban KDRT, dan juga situasinya sih salah untuk saya melakukan itu, salah banget.